Dian Suara. Come closer to you. Halo, selamat pagi Mitra Dian Suara. Kita ketemu lagi ya di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis, di hari yang ke-18 di bulan Februari. Waduh, ini long time no see nih. Untuk semua pendengar Dian Suara ini saya kangen banget ya. Oke, kita ketemu lagi untuk kesempatan pagi hari ini di acara yang spesial yang digelar oleh Radio Dian Suara, Purwokerto 98,2 FM. Kali ini kita ada Dialog Radio bersama dengan Bapak dan juga Ibu DPRD Jawa Tengah. Bapak dan Ibu anggota Dewan di DPRD Jawa Tengah. Ya, kita akan mulai sampai nanti 2 jam ke depan sampai nanti di jam 11 ya. Dan tentu saja Anda bisa konsen terus dan mengikuti acara ini sampai selesai. Oke, untuk kesempatan pagi hari ini sudah hadir 3 anggota Dewan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, 3 orang. Yang pertama, selamat pagi untuk Ibu Hajah Siti Rosidah SAG. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Ibu pagi hari ini? Oh iya, oke, sehat alhamdulillah. Oke. Yang pasti nanti kita akan tanya tentang banyak hal ya kepada Ibu Siti Rosidah SAG ini. Kalau bisa nih, perkenalan pertama Ibu bisa diceritakan Ibu dari mana, dapil mana, kemudian dan sebagainya. Oh ya, terima kasih sekali. Panggilnya Diana aja Mbak Bu. Diana. Iya. Oh ya, terima kasih Mbak Diana. Hari ini spesial sekali kami bisa ada di Radio Dian Suara Purwokerto yang sangat akrab di telinga masyarakat Cilacap Banyumas, saya kira begitu. Saya namanya Siti Rosidah. Saya ada di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Asli saya Pelanjan Kesugihan Cilacap. Oh, Kesugihan. Iya, aslinya Pelanjan Kesugihan Cilacap. Saya dari fraksi PKB. Iya. Gitu, iya. Kalau kenalan biasanya mungkin kalau masyarakat sini pemilih saya kemarin 2019 sekitar 26.000 yang by Banyak name. ya? Ya, sebenarnya By nggak name. banyak, masih Oh. banyakan Pak Bambang ini. Ya, jadi kalau saya itu dulu tahun 2009 ada di Dapil Cilacap dan Banyumas ini. Terus waktu itu masuk Komisi C. Kemudian pada tahun 2014 tetap dapilnya sini Cilacap Banyumas. Saya masuk Komisi C lagi. Separuh waktunya saya ada di Komisi B. Lalu untuk 2019 ini saya masuk kembali di Komisi C. Oh, Begitu. begitu ya. Oke. Iya. Berarti Ibu Siti Rosidah ini dari PKB anggota Komisi C ya Bu ya? Komisi C. DPRD Provinsi Jawa Tengah. Betul. Nah, ini perkenalan yang pertama, kemudian saya akan ke Bapak Bambang Haryanto. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Diana. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, semangat ya Pak ya. Oh iya. Walaupun tetap Semangat, bermasker. iya. Oh ya, Mitra Dian Suara, ini sebutan untuk pendengar Dian Suara itu adalah Mitra Dian Suara. Oh iya. Nah, Mitra Dian Suara, kita walaupun kita berbincang-bincang di sini di studio Radio Dian Suara, tapi kita tetap melaksanakan prokes kesehatan ya dengan menggunakan masker, kemudian kita jaga jarak 1,5 meter, kemudian juga sebelumnya kita juga sudah memakai hand sanitizer atau juga cuci tangan tadi di bawah ya. Iya. Kita ini ada di lantai 2. Nah, kembali ke Pak Bambang Haryanto nih, kita perkenalan dulu Pak. Ini saya melihat ada di, wah ini Ketua Komisi C ya, Bapak Ketua Komisi nih. Bisa perkenalannya Pak, monggo Pak. Ya, mungkin seperti saya bersama-sama Bu Rosidah ini, yang sama-sama di Komisi C. Kalau kebetulan saya sendiri, asli saya asli Banyumas. Jadi produk lokal gitu. Wonge dewek. Baik. Jadi kalau tidak ngapak tidak penak. Oh, iya. Orang ngapak orang kepenak ya Para Pak. penak. Saya di Komisi C ini kebetulan belum lama ini. Kalau yang periode ini baru 1 bulan ya, atau Iya. lebih gitu loh. Karena kebetulan saya lebih lama di Komisi A. Jadi saya masuk DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 99. Jadi
Ini periode kelima saya di DPD Provinsi Jawa Tengah gitu. Tapi selama 5 periode ini saya lebih banyak di Komisi A. Saya mulai tahun 2004 sampai tahun 2021 kemarin ini, bulan Januari, saya ada di Komisi A. Jadi saya di komisi baru 1 bulan lebih berapa hari saja ini. Jadi mungkin saya tidak perlu banyak informasi yang saya sampaikan gitu. Karena kesalahan saya di sini pada intinya bahwasanya ya tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab politis tapi juga tanggung jawab moral. Saya selaku wakil dapil sini sehingga hari ini saya ingin ada memanfaatkan momen yang seperti ini sebagai bentuk responsibility saya terhadap konstituen saya di Banyumas ini. Kami ini kalau kebetulan bertiga Mbak Diana ini Ya. ini kita satu dapil. Ya, oh satu dapil ya Satu Pak dapil Banyumas ya. Cilacap ya. Dapil 11. Ya. Dapil 11. Kalau dulu dapil 8. Karena sekarang kan DPD Provinsi Jawa Tengah ada 13 dapil. Nah, kita masuk dapil 11 tapi irisannya tetap sama. Cilacap Banyumas. Nah, kebetulan cuma mungkin Mbak Rosida tadi dari Cilacap, saya dari Banyumas, dan nanti Mas David yang akan menyampaikan berasal dari mana ini. Supaya lebih jelas ini. Kira-kira itu dulu ya Mbak Diana ya? Ya, Pak Bambang, tadi Bu Siti kan dari PKB. Kalau Pak Bambang? Oh iya, tepat. Ya. Saya dari fraksi PD Perjuangan. Oh, fraksi PDI Perjuangan. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Iya, Bambang. Mbak Dian. Ya, nanti kita akan berlanjut lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak David Ishak Aryadi, SEMM. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mbak Diana. Waduh, ini Pak David suaranya mantep banget ini. Kayak Bruri ya? Wih, Bruri Peso 5 ya? Saya David. Peso 2. Oh, Peso 2. Pak David bisa perkenalan dulu Pak David ini. Iya. Nama saya David Ishak Aryadi. Saya dari Dapil Cilacap Banyumas, tapi asal saya dari Cilacap. Cilacap Barat. Iya. Saya dari fraksi Gerindra, Mbak. Dari fraksi Gerindra, iya Pak. Dan saya ini yang paling junior di antara beliau-beliau ini. Iya. Jadi mesti belajar banyak sama beliau ini. Ya, jadi saya baru jadi DPR Provinsi. Sebelumnya saya hanya masyarakat biasa saja. Mungkin itu saja ya perkenalannya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David. Dan yang pasti Mitra Dian Suara, ini obrolan ini bakal seru ya, bakal asyik gitu karena nanti sampai jam 11 kita akan bersama dengan beliau-beliau di talk show untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kita hari ini bersama dengan tamu-tamu spesial kita, ada Ibu Hajah Siti Rosidah SAG. Beliau adalah anggota Komisi C di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada Bapak David Ishak Aryadi SEMM, beliau dari fraksi Gerindra, anggota Komisi B. Kemudian juga ada Bapak Bambang Haryanto dari beliau ini adalah Ketua Komisi C dari fraksi PDIP. Nah, Mitra Dian Suara, untuk Anda yang ingin komunikasi langsung dengan beliau-beliau ini, silakan saja Anda bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan via via WA ya. WA sama SMS sama? Oh iya sama, di 0811 26 27 98. Saya ulang lagi di 0811 26 27 98. Sampai nanti di jam 10:30 lebih deh ya, kita akan tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah konsen di Dian Suara FM atau juga sudah streaming. Ini teman-teman saya udah banyak nih yang sudah tune in untuk mendengarkan dan akan menyapa ini dari Bapak dan juga Ibu yang ada di sini. Nah, ini saya mau tanya yang pertama ini kepada Ibu Siti ya Bu ya, tentang sebenarnya tugas pokok dari para anggota dewan di Provinsi Jawa Tengah itu apa Bu? Iya. Terima kasih Mbak Diana, suaranya merdu sekali. Enak didengar. Ya, hari ini kita berbincang tentang fungsi, tugas, dan hak anggota dewan barangkali gitu ya. Nanti yang lebih spesifik ini ada yang sudah 5 periode di Gedung Berlian, jadi saya hanya mengawali kalau berbincang tentang fungsi DPRD di Jawa Tengah atau semua DPRD itu memiliki fungsi minimal itu di angka 3. Ada yang keempat itu nanti di fungsi representasi.
Fungsi yang kita emban yang pertama adalah legislasi. Ini berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Kemudian yang kedua adalah fungsi anggaran atau kewenangan dalam hal anggaran, di mana kita turut membahas yang namanya APBD. Kalau fungsi anggaran ini biasanya di DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang lebih spesifik membidangi alkapnya adalah Banggar atau Badan Anggaran. Kalau yang di legislasi tadi yang fungsi pertama itu adalah Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kemudian yang ketiga fungsi kita adalah fungsi pengawasan atau fungsi controlling. Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Makanya anggota dewan katakanlah umpamanya Komisi C. Karena kami berangkat dari Komisi C, simpelnya kita itu membidangi tentang pendapatan. Maka kita memastikan bahwa anggaran yang sudah ditetapkan pendapatannya itu kita upayakan untuk dikontrol mencapai targetnya, sudah sampai angka berapa, kemudian ada kendala apa, atau ada masukan apa. Kita di situ berfungsi untuk mengontrol, utamanya kalau Komisi C adalah terkait dengan pendapatan. Kira-kira mungkin itu biar nanti dilengkapi juga oleh yang lain. Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih Ibu. Nah, itu dia tentang fungsi legislasi ya, tentang tugas pokok selaku anggota dewan di Provinsi Jawa Tengah itu apa. Ya kita tahu ya, setahun yang lalu itu yang namanya kontestasi politik itu luar biasa. Banyak sekali baliho, spanduk, sampai rontek, sampai stiker, kemudian kartu nama semuanya muncul ya. Iya, betul. Dan yang terbaik yang terpilih. Ya, amin. Ya. Nah, Pak, saya mau tanya ini masih tentang pengenalan tugas pokok dari dewan mungkin ya Pak ya? Bisa ditambahi dari Pak Bambang mungkin ini Pak. Jadi ini ya Mbak Diana tadi seperti yang tidak disampaikan, ini kan dari proses yuridisnya ya, regulatifnya kan gitu loh, bahwa memang tugas pokok fungsi kita ke sana, ya hal seperti itu. Bahwasanya kita terbatas hanya sekitar punya 3 fungsi, yaitu tadi legislasi, budgeting, dan controlling. Nah, satu hal yang apa namanya perlu masyarakat ketahui, posisi kita kan posisi representasi masyarakat kan. Artinya kan standing kita kan dalam posisi untuk mewakili rakyat, mewakili kepentingan masyarakat. Nah, dalam konteks itulah yang mungkin kita ingin sampaikan di sini adalah bagaimana proses relasi hubungan antara masyarakat ataupun yang diwakilinya dan para wakilnya. Oh gitu. Ini yang kadang-kadang menjadikan bias pada tataran praktisnya gitu. Jadi ada sebuah persepsi, asumsi bahwasanya kadang-kadang kita itu tidak peduli dan kita tidak concern ataupun kita tidak punya kepedulian kepada masyarakat yang diwakilinya. Nah ini sebenarnya hal ini yang perlu kita luruskan. Karena pada dasarnya manakala kita sebagai representasi masyarakat, tentunya pada saat ini yang penting adalah bagaimana relasi hubungan ini akan senantiasa kita jaga, tidak hanya pada saat pemilihan saja, tapi harus 5 tahun berturut-turut ini yang kayak gitu. Sehingga masyarakat harus tahu bahwasanya proses pencapaian aspirasi, keinginan dari masyarakat kepada para wakilnya, itulah yang mungkin ingin kita sampaikan di sini juga. Kira-kira gitu Mbak Diana. Oh gitu ya Pak ya. Nah bicara soal relasi, sebenarnya kalau dari anggota dewan itu caranya seperti apa untuk tetap menjaga relasi antara anggota dewan dan juga kalau para pemilihnya gitu? Hari ini kan paling tidak itu ya, ada program kegiatan DPRD yang namanya reses kan. Oh ya Reza. Itu reses itu pada dasarnya kan kalau kita bicara etimologinya itu adalah saat istirahat, rest kan gitu. Tapi bagi kita itu bukan waktu istirahat, tapi waktu kegiatan kita ketemu langsung dengan konstituen atau masyarakatnya. Maka basis kegiatannya adalah dapil. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwasanya ya mestinya ini momentum ini harus dimaksimalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya banyak hal lah ya. Sekarang kan teknologi informasi kan begitu maju. Ya. Jadi yang namanya
medsos kita DPRD Jawa Tengah ada berapa? IG ada, Twitter ada, Facebook ada, ini bisa digunakan. Tapi pada dasarnya bahwasanya ini tadi, saya ingin menyampaikan di sini, hanya kepada seorang wakil rakyat, itu tentunya tidak hanya dari satu pihak, tapi ada bagaimana sinergitas, relasi antara masyarakat dan wakilnya ini benar-benar Nah, untuk inilah tentunya tanggung jawab kita sebagai wakil, baik tanggung jawab politis maupun moral, ya untuk bagaimana senantiasa harus dekat dengan rakyatnya, dekat dengan pemilih, gitu loh. Maka tentunya kita harapkan bahwasanya itu tadi, relasi yang konstan ini harus tetap terjaga. Sehingga saya punya rumus gitu loh. Seorang wakil rakyat yang baik adalah seorang yang dekat dengan rakyat. Kira-kira begitu, Mbak. Begitu ya. Ini menarik kalau saya tanya ke Pak Bambang. Luar biasa beliau ini ketua fraksi, kemudian sudah lima periode. 5 periode menjabat sebagai anggota Dewan di Provinsi Jawa Tengah. Kalau tadi Ibu Siti by name-nya itu 26.000 ya Bu? Kalau saya by name saya secara keseluruhan di tahun 2019 64.000. 64. Iya. 64. Nah, ini saya mau tanya nih kepada beliau. Lebih banyak lagi itu. Iya, Pak. Berapa, Pak? Wah, luar biasa. Sampai 136.000 sekian gitu. Luar biasa. Luar biasa. Ini bertahan sampai 5 periode luar biasa, Pak. Selamat, Pak. Sukses, Pak. Terima kasih, Mbak. Ya, itu merupakan salah satu bukti bahwa Pak Bambang teruji, kira-kira begitulah. Ya, teruji ya. Iya, karena anggota dewan menurut saya itu paling tidak ketika rapotnya dianggap di masyarakat itu mungkin ada yang belum sempurna. Karena kalau kita katakanlah hari ini saya katakanlah atau Pak Bambang dengan by name 130.000 manusia dalam waktu 5 tahun kira-kira itu bisa ketemu langsung saja semuanya itu kan agak-agak susah. Apalagi kalau mengapresiasi seluruh keinginan dari 130.000 orang. Nah, ini saya kira juga akan menjadi suatu hal yang tidak memungkinkan semua terpuaskan kira-kira gitu. Ya. Tapi kalau dalam konteks pertama, kedua, ketiga, keempat jadi, asumsinya ini adalah insya Allah orang-orang yang baik. Mungkin gitu. Ya, terima kasih Ibu. Nah, ini saya ke Pak David. Ini Pak David tadi kan tentang, saya masih nanya tentang tugas pokok dari DPRD Provinsi. Beliau berdua dari Komisi C. Nah, kalau Komisi B itu apa saja nih Pak David? Komisi B itu membidangi perekonomian. Itu ada UMKM, koperasi, perindustrian, perdagangan, pertanian, kelautan, dan sebagainya gitu Mbak. Oh gitu ya Pak ya. Jadi memang per komisi itu beda-beda ya Pak ya? Beda Mbak. Kalau Komisi B ini itu bertani, berkebun, adem. Adem ya. Kalau beliau-beliau ini senior ngurusi keuangan, anggaran. Ya, jadi nggak salah ini kedatangan beliau-beliau ini di sini nih. Oh ya. Kedatangan beliau-beliau ini memang sangat bisa diambil manfaatnya ya buat Mitra Dian Suara. Yang ingin langsung ya untuk berdialog langsung dengan beliau-beliau yang ada di sini, silakan. Masih kita buka kesempatannya via SMS atau via WhatsApp ya di 0811 26 27 98. Langsung hafal ini. Oke, yang pasti kita akan tunggu ya untuk Anda yang sudah konsen di Dian Suara FM, come closer to you. Oke, halo, selamat pagi Mitra Dian Suara. Kita masih ada di Dialog Radio pagi hari ini di Radio Dian Suara FM. Dan yang pasti untuk Mitra Dian Suara, masih kita tunggu ya untuk interaksinya via SMS atau WA di 0811 26 2798. Masih bersama dengan beliau-beliau ini. Dan ini sudah ada yang masuk di WA Radio Dian Suara dari Bapak Hanan Wiyoko selaku KPU Banyumas. Ini Bapak dan juga Ibu. Saya langsung bacakan nitip pertanyaan untuk dialog radio pagi ini dengan tema tugas pokok DPRD Jawa Tengah. Bagaimana
komitmen para anggota DPRD Jawa Tengah dari Dapil Banyumas Cilacap dalam pembangunan daerah di periode 2019-2024. Kemudian yang kedua nih, bila berkenan, anggota DPRD Jawa Tengah mampir dong ke kantor KPU Banyumas kapan-kapan untuk dialog-dialog, silaturahmi, biar mengingat tugas penyelenggara pemilu menyukseskan Pileg 2019 sehingga terpilih anggota Dewan Harapan Rakyat. Begitu kata Pak Hanan Wiyoko KPU Banyumas. Selamat pagi Pak Hanan, semoga sehat selalu ya. Terima kasih untuk SMS-nya, untuk WA-nya, dan bisa dijawab mulai dari Ibu Siti mungkin ya Bu ya. Terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi Pak Hanan Wiyoko. Yeah, betul. Ya, Pak Hanan Wiyoko, terima kasih atas responnya. Pada tahun 2018-2019 kemarin, saya sebenarnya sering bersama anggota KPU seperti Mas Hasis, itu juga pernah. Terus kemudian kalau sama Pak Hanan memang ini belum pernah, barangkali untuk waktu berikutnya. Terkait dengan komitmen anggota dewan dalam pembangunan daerah di dapilnya. Saya kira semua anggota dewan itu memiliki komitmen untuk bagaimana daerahnya maju. Bagaimana daerahnya itu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari anggota dewan yang ada. Katakanlah kalau dalam segi pembangunan secara makro, saya kira anggota dewan sangat berkepentingan terhadap kesejahteraan masyarakat di dapilnya. Satu itu. Kemudian yang kedua, dalam konteks berkomunikasi dengan konstituen, saya melihat saya dan teman-teman itu juga berupaya berkomunikasi apa harapan masyarakat itu kita bawa agar ini menjadi salah satu komitmen kebersamaan sekaligus komitmen membangun daerah dengan merespon apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Saya kira begitu. Kemarin pada tahun 2019 awal saya sering mengadakan pendidikan politik perempuan. Kenapa perempuan? Karena memang anggota dewan perempuan itu kalau di persentase paling-paling 20%, belum sampai 30%. Artinya kalau saya sebagai perempuan tidak memikirkan bagaimana pendidikan politik perempuan, itu nantinya akan memikirkan siapa. Biasanya kalau laki-laki itu kan juga tidak terlalu spesifik berpikir tentang pemberdayaan perempuan. Maka dalam konteks inilah kemarin saya sering mengadakan pendidikan politik perempuan dalam konteks penyadaran kehidupan bermasyarakat dalam bidang politik, sekaligus bagaimana mendorong perempuan itu sadar bahwa politik juga merupakan kebutuhan. Harga cabai tinggi itu juga tidak hanya sekedar supply and demand, tapi itu juga merupakan politik perdagangan, politik pasar, dan lain-lain. Ini harus kita sadari bersama dan kita edukasikan kepada masyarakat agar ini juga menjadi satu ilmu di masyarakat. Saya dari PKB itu representasinya adalah Nahdlatul Ulama. Maka dalam konteks ini saya pun sering mendengarkan apa yang menjadi aspirasi Nahdlatul Ulama. Lah ini dengan membangun kebersamaan atau aspirasi Nahdlatul Ulama kita bawa, ini saya kira secara spesifik walaupun mikro itu juga merupakan bagian dari komitmen membangun masyarakat. Saya kira demikian. Saya lebih sering dipanggil dengan Rosyida barangkali Mbak Dian. Oh, Ibu Rosyida ya. Oke, Barangkali siap-siap. biar lebih akrab. Siapa tahu Mbak Rosyida, umpamanya begitu itu lebih familiar Mbak Rosyida PKB provinsi. Oh, siap. Barangkali begitu masih lebih sering didengar. Ya. Ya, terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Ibu Rosidah dari PKB. Kemudian dari Pak Bambang ini menjawab dari pertanyaannya Pak Hanan Wiyoko selaku KPU Banyumas bagaimana Pak? Ya, yang pertama kami merespon pertanyaan yang kedua dulu itu. Ya, pada prinsipnya kami tentu siap dan sangat senang itu loh. Tinggal bagaimana diatur saja sekali waktu barangkali KPU mengundang kita gitu. Ini karena pada dasarnya antara KPU dan kita punya interest yang sama. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang notabene merupakan punya tanggung jawab bersama-sama bagaimana membangun demokrasi ini semakin baik. Ya. Dan dalam konteks membangun demokrasi yang semakin baik inilah barangkali itu tadi sinergitas antara kita dan KPU sangat dibutuhkan
khususnya dalam memberikan bagaimana yang namanya education politik, gitu loh, Mhm. political education, pendidikan politik ini yang lebih ke arah sana. Sehingga kita harapkan bahwasanya dari pemilu ke pemilu tentunya akan semakin meningkat kualitasnya, kualitas demokrasi ini, Ya. sehingga output-nya bagus, yang mana nanti ini akan berdampak positif juga terhadap hal-hal selanjutnya. Karena pada dasarnya, nah sekarang baru mengacu kepada yang pertama itu loh. Hmm. Sejatinya itu tadi, mestinya sebuah komitmen tidak perlu dipertanyakan. Oh gitu Ya, ya. manakala kita sudah sangat sadar standing position kita sebagai wakil. Kan begitu. Ini Hmm. pada dasarnya itu tadi. Yang namanya pada saat kita ikut pemilu, berarti itu kita ikut kontrak politik kan. Seperti ini. Ya, cuma masalahnya itu tadi. Karena hari ini demokrasi liberal seperti itu, sementara masyarakat belum siap, sehingga yang terjadi adalah kadang-kadang relasinya relasi pragmatis, relasi yang tidak apa namanya tidak kurang cerdas begitu loh. Nah sehingga kadang-kadang terjadi seperti ini, bahwasanya itu tadi ada sebuah keterputusan komunikasi, relasi, dan mungkin kadang-kadang itu tadi lemahnya komitmen. Jadi sebetulnya komitmen itu sudah tidak itu apa istilahnya apa bahasa itunya ya, fardu ain ya itu ya. Kewajiban yang utama bagi ketua berkomitmen, kira-kira begitu ya Mbak Ros ya? Mohon maaf kalau salah ini bahasa Arab saya gitu tuh, kira-kira Letus letus. ya. Nah tentunya komitmen ini harus diimplementasikan, direalisasi apa, kembali lagi kepada 3 fungsi kita yang sudah diatur oleh undang-undang itu sendiri. Sehingga hari ini tentunya komitmen yang disampaikan terutama dari Dapil 11 ini, paling tidak adalah bagaimana bersama-sama untuk mengintervensi. Karena pada dasarnya DPR itu kan sebagai salah satu bagian daripada penyelenggara pemerintah di daerah. Jadi yang namanya penyelenggara pemerintah daerah itu kan DPRD dan gubernur. Sehingga itu harus satu visi, harus satu tujuan. Nah khusus komitmen seperti ini tentunya bagaimana kita itu tadi menciptakan politik kesejahteraan sehingga paling tidak dalam beberapa tahun lagi Banyumas bisa keluar dari zona merah hari ini yang mana tingkat kemiskinannya masih tinggi. Itu yang harus itu. Dan nanti tentunya dengan proses-proses intervensi program, kegiatan yang mengarah ke sana. Kira-kira begitu Mbak Dian. Iya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini saya semakin jelas ya, semakin jelas ini tentang penjelasan Pak Bambang. Terus kemudian untuk berikutnya ini Pak David menjawab pertanyaan dari Pak Hanan Wiyoko selaku KPU Banyumas. Menurut Pak David ini bagaimana? Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dulu buat Pak Hanan. Jadi tadi sudah banyak disampaikan senior-senior saya ini. Saya hanya menambahkan saja. Jadi yang paling penting di DPRD Provinsi Jawa Tengah ini, saya yang orang baru itu merasakan sudah satu visi. Tidak ada itu persaingan suara dan lain-lain. Kita sudah satu visi untuk memajukan masyarakat Jawa Tengah di dapilnya masing-masing. Jadi sudah banyak tadi disampaikan sama senior-senior ini. Saya menurut saya tugas saya aspirasi, Mbak. Oh, Jadi aspirasi ya, Pak ya? setiap anggota DPR itu diberi aspirasi untuk membantu masyarakat-masyarakat yang belum terjamah atau dibantu oleh Pemda maupun Pemprov. Jadi saya ngumpliti saja di dapilnya masing-masing dan itu sudah saya laksanakan. Sudah ya Pak ya Ya, melalui itu ya tadi ya aspirasi tadi Mbak. Walaupun nilainya enggak seberapa, tapi saya merasa mereka seneng gitu. Oh gitu ya. Kira-kira gitu aja Mbak, Oh simpel ya. Mbak. Oke. Ya, itu dia Pak Hanan Wiyoko jawaban dari beliau Mbak. Ibu Rosidah mau menambahkan? Iya, saya tadi belum menjawab yang pertanyaan kedua itu. Kedua, iya. Harapan Pak Hanan, suatu saat kita ketemu di kantor atau mungkin kita ngopi-ngopi barangkali Oh begitu ya. ya. Wah, Saya itu kira enak banget itu. saya kira ini merupakan ide yang perlu direspon baik karena apapun hari ini kita duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah itu juga salah satunya difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banyumas.
Terima kasih Pak Hanan dan teman-teman yang sudah bekerja keras mengawal demokrasi lewat KPU sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Insya Allah kita berkomitmen untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi sesuai dengan harapan. Ini apalagi nanti 2024 kita nanti akan mengadakan pemilu lagi ya. Ada yang belum selesai barangkali aturannya di Jakarta. Nanti kalau akan dilaksanakan kita juga perlu ada apa namanya ya komunikasi yang baik lah agar kita bisa sama-sama berproses dengan harapan-harapan yang sama. Terima kasih. Ya, Mbak Dian. terima kasih Ibu Rosida dan yang pasti di belakangnya Pak Hanan Wiyoko masih kita tunggu ya untuk WA atau juga SMS-nya di 0811 262798. Pak Bambang mau menambahkan? Titip aja, kalau Mas Hanan hari ini posisi di kantor, salam itu buat Mas Agung dan Mas Imam. Pak Hanan masih monitor tentu saja. Terima kasih Pak Hanan. Mudah-mudahan Anda puas ya dengan jawaban beliau-beliau tadi. Dan tentu saja kita masih tunggu untuk interaktif Anda di 0811 262798. Kita akan kembali lagi setelah kita ikuti yang satu ini. Oke, Mitra Dian Suara, kita kembali lagi ya di Dialog Radio pagi hari ini masih dengan Ibu Rosida dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bambang dan juga Bapak David. Nah, tadi sudah dibacakan pesan dari Pak Hanan Wiyoko dari KPU Banyumas. Kemudian ini ada lagi nih Bu, dari Ari Anto Wibowo. Selamat pagi untuk Pak Ari Anto Wibowo. Mau tanya, kenapa setelah anggota DPRD terpilih kadang melupakan masyarakat yang memilihnya? Karena angan-angan kita begitu besar untuk dapat minta perhatian, bantuan, apalagi di masa pandemi sekarang ini, terutama masalah ekonomi yang mencekik, serba susah, kurang dan sebagainya. Begitu, Pak Bambang, Pak David dan juga Bu Rosidah, gimana ini? Mungkin dari Ibu. Oh, dari Pak David dulu nih, Pak. Ini setelah anggota DPR terpilih ini kadang melupakan masyarakat, Pak, yang dipilihnya. Apalagi setelah ini masa pandemi ya, Pak ya. Mereka sudah berangan-angan begitu besar gitu, tetapi ya mudah-mudahan ada bantuan lah atau dan sebagainya. Apalagi ini di masa pandemi sekarang ini kan masalah ekonomi jadi susah, Pak. Serba susah, mencekik, kemudian kurang dan sebagainya. Ini bagaimana nih Pak? Ini dari Pak Ari Anto Wibowo. Ya, selamat pagi Pak Ari. Saya jawab nanti dikompletti sama teman-teman. Jadi gini, kalau melupakan sih tidak, karena masyarakat Banyumas kan 1.500.000 lebih. Ditambah Cilacap kan berarti 3 juta. Kami juga punya keterbatasan, tapi kami juga terbuka sekali. Jadi mohon maaf kalau saya belum bisa perkenalan atau dengan Pak Ari. Pak Pak Ari. Ari Anto Wibowo. Tapi sesungguhnya kami sangat terbuka. Kami justru menanti apa yang bisa kita bantu, terutama di masalah saya pribadi dan teman-teman punya dana aspirasi. Jadi ayo kita bersama-sama membangun, tapi dengan keterbatasan. Kemudian untuk masalah ekonomi, menurut saya ini kan tidak terjadi di Jawa Tengah saja, jadi seluruh Indonesia, bahkan di dunia pun seperti itu. Jadi ayo mari kita sama-sama apa yang bisa kita kerjakan dengan ya kita apa namanya, ayolah kita di dapilnya Pak Ari, di mana kan ada anggota dewan siapa. Jadi apa gimana ya, saya kan di Cilacap Barat, ada Pak Bambang di Banyumas, Purwokerto, ada Bu Siti, jadi kita terbuka. Kira-kira begitu, monggo dikompletti sama Pak Bambang. Ya, ini terima kasih Pak David.
dari Pak Arianto Wibowo ini Pak Bambang. Menurut Pak Bambang bagaimana ini Pak? Ye, terima kasih. Selamat pagi Mas Ari. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu kepedulian terhadap acara ini. Saya kira apa yang hari ini dilakukan Pak Ari dengan menanyakan kepada kita, itu adalah sebagai sebuah bukti adanya sebuah inisiatif yang baik dalam proses seperti tadi berkali-kali saya sampaikan, membangun relasi yang berkelanjutan antara masyarakat dan wakilnya. Ini kunci menurut saya Pak Diana. Sehingga kalau relasi ini terbangun dengan baik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan. Hal-hal yang menimbulkan itu tadi, mispersepsi. Persepsi Ya, ya. kaitannya misalnya seperti itu. Ya, tentunya ini tadi saya sampaikan. Ini pandemi ini kan luar biasa ya. Karena dampaknya ini kan terhadap dua hal paling tidak, yaitu dampak terhadap ekonomi dan kesehatan. Sehingga saya katakan bahwa ini kan adanya musibah di bidang bencana di bidang kesehatan dan juga bencana di bidang ekonomi kan. Nah, dalam konteks ini kita sampaikan bahwasanya yaitu tadi, pertama kita harus menyadari bahwa yang kita alami, benar tadi Mas David katakan, tidak hanya terjadi di Banyumas saja, tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tapi ini menimpa 200 lebih negara di dunia ini. Nah, apa yang kami sampaikan, itu tadi, kepedulian kita di sisi mana? Tentunya seperti saya sampaikan, karena kita adalah bagian daripada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tentunya adalah kita bagaimana punya partisipasi untuk bersama-sama itu tadi, ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jawa Tengah. Dalam konteks kebutuhan bantuan dalam proses pandemi ini, saya kira dari pusat, provinsi maupun kabupaten sudah luar biasa. Iya betul Pak. Yang namanya bantuan itu sudah banyak sekali macamnya, baik itu bantuan tunai, non tunai dan sebagainya. Nah, wujud daripada concern kita terhadap untuk ikut masuk dalam proses itu apa? Mungkin kita katakan bahwasanya kemarin kan kita dengar adanya namanya refocusing anggaran, relokasi anggaran. Anggaran yang tidak perlu kita pindah untuk bagaimana sebesarnya untuk bagaimana membantu masyarakat. Disitulah kita juga ikut berperan. Karena anggaran-anggaran yang sebetulnya untuk kepentingan DPRD itu sendiri direfocusing. Di mana nanti diwujudkan untuk bantuan-bantuan kepada masyarakat itu. Sehingga kalau yang namanya kemarin di Jawa Tengah ini ada yang namanya program Joko Tonggo, Betul. terus kemudian ada yang namanya pembagian masker dan sebagainya dalam kaitannya mendukung prokes gitu. Jadi program-program yang sebetulnya itu salah satunya adalah keterlibatan kita di dalamnya gitu Mbak Diana. Jadi inilah yang saya sampaikan. Tapi sekali lagi insya Allah sebetulnya sekali lagi. Manakala nanti relasi ini akan dibentuk untuk berkelanjutan, tidak ada istilahnya bahwasanya kita lupa terhadap pemiliknya, kita tidak tahu pemilihnya dan sebagainya. Apalagi yang namanya DPRD Provinsi Jawa Tengah. Relatif antara yang namanya konstituen dan yang diwakili relatif dekat. Ya seperti kita semua ini kan untuk pulang ke rumah itu, lalu pulang ke dapil itu kan sangat mudah. Kayak saya, Mas David ini malah kadang-kadang lebih banyak di dapil daripada di sekarang. Oh gitu ya. Kira-kira Ya. begitu, Mbak Diana. Iya, ya. Mungkin saya ingin bertanya Pak, bagaimana komunikasi antara para pemilih atau masyarakat pada umumnya dengan para anggota dewan? Atau apakah melalui tim atau bagaimana gitu Pak? Mungkin ini mewakili pertanyaan dari masyarakat Pak. Kalau polanya itu kan tidak bisa digeneralisir ya. Ini tergantung masing-masing individu gitu loh. Mungkin misalnya kayak Bu Ros, meskipun kebetulan Mbak Rosida ini kebetulan masih Cilacap, tapi mungkin lebih banyak kesibukan di karena udah lama di Semarang ya, mulai dari kuliah ya. Mungkin beliau punya representasi waktu di sana gitu, mungkin bisa. Tapi juga kalau misalnya kayak saya kebetulan lebih banyak juga di dapil ini, karena saya ini kan saya sering berguru itu loh. Saya ini adalah PJKA gitu. Pulang Jumat kembali Ahad gitu loh. Jadi karena saya di sini tentunya saya lebih banyak bagaimana mendialogkan secara langsung. Tapi saya paham, saya boleh bukan menggaransi ya, tapi saya yakinkan lah sebetulnya komitmen itu sama lah seluruh anggota DPR ini yang punya apalagi dengan sistem dapil itu. Sehingga itu tadi kadang-kadang misalnya di situ pola komunikasi seperti kayak gitu. Sehingga kita harapkan sejatinya pada saat proses pileg
manakala ada calon-calon yang turun ke bawah untuk bersosialisasi, Iya. itulah jadikan momentum untuk mengikat. Bagaimana Oh. ini nanti akan berkelanjutan. Mohon maaf gitu loh. Kalau nanti cara-cara pola-pola komunikasi di awal salah gitu loh. Ya nanti mesti yang akan berakibat semuanya tidak baik gitu. Jadi saya katakan, ya nanti masyarakat juga harus cerdas. Kalau bagaimana pemilih seperti ini. Karena sebetulnya menurut saya arena pileg, momentum pileg itu bisa dijadikan sebagai pengadilan kepada kita. Nah ini yang kadang-kadang tidak dilaksanakan. Oh, ya. Karena masyarakat kita kadang-kadang mudah lupa. Kemarin menggerutu tapi setelah didatangi kayak gitu, mohon maaf ya barangkali kayak gitu, ada sesuatu terus lupa terhadap seperti ini. Nanti akan menggerutu lagi. Kita harapkan seperti itu. Sehingga tadi saya sampaikan, ini kepentingan kita bagaimana bersinergi dengan penyelenggara pemilu KPU itu tadi. Oh, ya. Bersama-sama bagaimana meningkatkan kecerdasan pemilih, meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga output-nya nanti akan lebih bagus. Karena saya mengatakan bahwa hasil yang baik harus diawali dari proses yang baik dulu. Kira-kira Betul. Jadi saya suka sekali nih. Hasil yang baik dimulai dari proses yang baik karena semuanya itu akan berproses dulu. Bu, kalau menurut Ibu bagaimana ini Bu, tanggapan untuk Mas Arianto Wibowo, Bu? Ya, Mas Arianto Wibowo. Ini dari wilayah mana ya ini ya beliau? Nah ini malah nggak ngerti Belum nih. kenalan ya? Iya, Oh ya, pasti di paling dapil Ibu ini, Bu. ya maksudnya Cilacap Banyumas itu kan luas. Luas ya, Bu, ya? Barangkali ini Purwokerto Selatan, Oh apa begitu, heeh. Sumpyuh, apa mana? Oh barangkali itu Heeh. bisa dibaca. Ini kira-kira konstituennya siapa gitu. Kira-kira begitu. Oh gitu. Tapi saya berbahagia sekali. Apa yang disampaikan oleh Mas Arianto Wibowo ini adalah merupakan suatu gambaran masyarakat yang real hari ini. Bahwa dengan adanya COVID, ini menjadi pukulan yang paling berat bagi semua masyarakat. Yang pertama bidangnya adalah kesehatan, yang kedua yang terasa betul adalah bidang ekonomi. Jadi komitmen DPRD Provinsi Jawa Tengah hari ini, betul apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, adalah kita refocusing. Kita sudah mengambil sekitar 18 miliar lebih anggaran yang tadinya akan dilakukan untuk ABCDE, katakanlah konteks anggaran, kemudian kita realokasi untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Bahwa angka tersebut umpama belum dirasakan oleh Pak Ari dalam konteks ini, saya kira memang apa yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan sempitnya ekonomi hari ini memang tidak cukup dengan angka 20-50 triliun atau barangkali kalau di sini hanya miliaran. Artinya apa? Semua kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kemarin sempat minus di angka 3. Hari ini kita kayaknya masih minus di angka 2. Artinya kalau kemarin pertumbuhan ekonomi sampai mencapai 4, 5, kita bisa berbelanja, masyarakat bisa memiliki daya beli yang tinggi. Hari ini semuanya itu hampir tiarap karena orang duit-duit, jadi kayak gitu. Corona itu membuat semuanya harus di rumah karena protokol kesehatan diharapkan begitu untuk mengurangi penyebaran. Maka ada konsep 3M. Lalu sekarang berkembang lagi menjadi 5M. Dan ini 5M, kalau 5 miliar barangkali bisa untuk pemberdayaan ya. Tapi 5M yang kita terima hari ini memaksa kita semua untuk bergerak masuk ke rumah yang kemudian ekonomi menjadi mandek. Nah, yang seperti ini sebenarnya kita tidak lupa Pak Ari. Sangat tidak lupa. Cuman kalau kita sebagai person, katakanlah saya langsung contoh. Rosidah itu 1, konstituennya banyak. Bainimnya saja mencapai 64.000. Kalau keseluruhannya mencapai 300 sekian puluh ribu. Jika aktif katakanlah 1.000 saja, sehari kira-kira mintanya uang nggak banyak lah 50.000 saja. Tetapi kali 1.000, barangkali ini akan tidak memungkinkan kita respon secara langsung. Artinya kalau berharap pada permasalahan bersifat pribadi, saya kira memang ada keterbatasan. Lah yang tidak begitu terbatas kita itu bagaimana dalam politik anggaran yang dimiliki oleh anggota dewan, kita itu membuat kebijakan agar masyarakat bisa tertolong manakala kita dalam kondisi ekonomi yang susah, sulit. Susah Makanya dan saya, sulit. makanya karena sulit, susah, terus pokoknya semuanya itu serba susah. Nah, ada COVID,
19 lah kalau anggota dewan juga kemarin sempat ada COVID-33 ya Pak, tapi itu rahasia dapur. Artinya anggota dewan pun itu terdampak COVID-19. Kita sudah tidak bisa ketemu dengan konstituen. Mungkin ini yang bisa menjadi salah satu alasan anggota dewan saya kira atau mudun Pak Piye, karena kita sangat dibatasi oleh protokol kesehatan. Kalau kemarin-kemarin saya itu sering turun mengadakan kegiatan pendidikan politik perempuan, saya tuh sering mengadakan pelatihan-pelatihan life skill bersama ibu-ibu muslimat, umpamanya saya paling gampang, itu pemberdayaan saya bersifat kecil-kecil Mbak Dian. Contohnya ini, saya itu melatih membuat handicraft di komunitas ibu-ibu. Ini kayak gini nih, bros kayak gini nih, kalau mereka itu paling-paling bahannya 5.000, 10.000. Tapi ketika mereka rangkai, kemudian diposting di WA group, itu harganya bisa 2 kali lipat dari modal yang mereka keluarkan. 10.000 nanti akan laku 20.000, 15.000. Satu malam bikin 10, artinya ada 100.000 yang memungkinkan menjadi masukan ibu-ibu. Saya sangat-sangat kecil dalam konteks pemberdayaan, tapi ini saya harapkan menjadi suatu hal yang kontinu. Tapi ketika terjadi kayak gini, memang kemarin sempat semuanya mandek, karena apa? Posisi ini semua kita arahkan untuk ke logistik. Maka yang ada kemarin adalah ada bantuan tunai, ada bantuan kalau tadi yang sudah disampaikan untuk kesehatan kita ada jogotongo, ada bagi-bagi masker, ada bagi-bagi logistik corona. Ini kenapa? Membantu secara jangka pendek yang ada di masyarakat. Tapi sekali lagi jumlah masyarakat yang banyak, anggota dewan yang ada di sini itu hanya ada 12. Berbanding lurus dengan ratusan ribu orang, saya kira seperti memberi garam di lautan, barangkali terasanya begitu ya. Tidak terlalu terasa. Tapi kalau kebijakan, kita berorientasi kepada kebijakan, nanti akan terasa. Tapi karena kebijakan itu tidak bersifat katakanlah, oh iki kebijakannya Pak Bambang, kayak gitu kan enggak. Kebijakan itu bersifat kelembagaan, umpamanya bidangnya ekonomi ya, ini adalah harapannya anggota dewan biar masyarakat sejahtera, maka bagaimana perkuat skill atau modal masyarakat. Maka kita meminta bagaimana perbankan menurunkan suku bunga biar bisa diserap masyarakat. Kalau Komisi C berharap ada relaksasi terhadap pengusaha-pengusaha kecil agar mereka bisa bertahan. Katakanlah hari ini Komisi C itu punya mitra Bank Jateng, punya mitra BPR BKK. Itu kalau kita kunjungan, itu yang kita harapkan sebagai sebuah alokasi atau orientasi kebijakan, kita itu tekankan betul agar relaksasi yang dilakukan oleh Bank Jateng, BPR BKK kepada UMKM yang punya kredit itu harus diberi ruang karena ini merupakan salah satu upaya kebijakan agar mereka ketika tidak bisa membayar pokoknya ya paling tidak mungkin bunganya. Kalau tidak bunganya ya paling tidak di-reschedule agar nanti tidak menjadi kredit yang macet. Karena hampir semua sektor hari ini itu turun. Bahkan hari ini itu kan ada kebijakan kayaknya mau ada subsidi yang kalau mobil itu nanti PPN PPh-nya itu apa itu Turun ya? itu mau dinolkan tapi untuk yang mobil di bawah 1.500 cc. Artinya ini apa? Ini adalah upaya pemerintah dalam kebijakan agar bisa membuat gerakan ekonomi ini berjalan. Segmen masyarakat kecil itu apa? Yang paling utama adalah makan lah. Ya. Nah, coba kemarin kita melihat respon 67 kemarin pada bulan Februari ini kan dicoba oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu ada waktu di rumah saja. Coba kita lihat di TikTok itu ternyata ada yang merespon dengan telongso, Pak, saya ini pedagang, kalau hari ini kami tidak jualan, kami tidak bisa makan. Itu kan merupakan cerminan bahwa hari ini betapa sulitnya orang untuk berorientasi mencukupi baik kebutuhan yang bersifat jangka pendek, apalagi yang jangka panjang. Mungkin demikian. Jadi kalau saya sekali lagi merespon, sebenarnya bukan lupa, cuman ketika harapan konstituen itu bersifat pribadi, menempel kepada seorang anggota dewan yang itu ngomong ratusan ribu orang, panjenengan bisa bayangkan kalau harapan ibu anaknya 6, anaknya 2, enggak usah banyak-banyak lah, anaknya 4 saja. 4 itu memiliki 4 keinginan.
kadang-kadang saja kita harus menskala prioritaskan baru 3 yang bisa. Yang 1 nanti ya Dek, kira-kira kan begitu. Lah apalagi kalau anggota dewan hari ini yang konstituennya ratusan ribu, mungkin ketika kita sedang memprioritaskan wilayah yang satu, yang lain belum, apalagi kita cuma 5 tahun, mungkin merasa belum tersapa. Tapi paling tidak ending saya hari ini itu kalau Pak Bambang tadi ngentikan adalah rapot masyarakat manakala besok diadili oleh konstituen tidak dipilih kembali, artinya itu adalah prestasi kinerja dari masing-masing anggota dewan itu rapotnya mungkin merah, kira-kira begitu. Kalau lanjut berarti walaupun ada yang belum terpuaskan, karena anggota dewan belum bisa menjadi alat pemuas kan. Kalau ratusan ribu manusia gimana caranya? Kira-kira kan begitu. Wong negara menyelesaikan urusan kemiskinan aja tidak bisa simsalabim dalam waktu 5 tahun. Apalagi seorang anggota dewan yang hanya 1, konstituennya ratusan ribu. Nah, ini yang menjadi kendala teknis. Tapi ini semua tidak akan menjadi suatu hal yang kita jadikan alasan. Tapi paling tidak ini menjadi suatu gambaran bahwa salah satu kesulitan kita hari ini memang dibatasi untuk bertemu. Satu gitu. Yang kedua, orientasikan bahwa anggota dewan itu hari ini adalah keinginannya adalah bagaimana advokasi kebijakan. Kalau advokasi kebijakan itu ininya lebih besar. Katakanlah ada masyarakat yang jalannya rusak sekali. Itu jalan pertanian umpamanya begitu. Kalau jalannya rusak sekali kayak gitu membawa padi, itu tidak mau pakai yang cepat umpamanya karena enggak oleh mobil masuk ke situ. Itu kan akhirnya menjadi mahal karena harus dipanggul. Ketika dipanggul kayak gitu, itu kemudian ongkosnya bisa mencapai 200-300 ribu, tapi ketika pakai mobil mungkin cukup 100. Lah, advokasi kebijakan yang bisa dilakukan anggota dewan adalah tolong perbaiki jalan yang ada di sini yang bisa berorientasi untuk melancarkan angkutan pertanian sehingga masyarakat yang membawa angkutan pertanian ke sini ini bisa lancar sehingga menekan biaya produksi. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan dengan advokasi kebijakan. Tapi kalau minta person to person, setiap hari yang masuk ke WA-nya Pak Bambang minta bantuan, saya kira nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau satu itu dikasih 100 anggota Dewan Provinsi njaluk dikasihnya segitu, mungkin tidak sepantasnya. Tapi kalau yang seperti ini kemudian cuma sedikit, saya kira mungkin respon tetap ada pasti, sesuai dengan kemampuan yang ada. Tapi kalau kayak gitu kemudian semua konstituen, mungkin yang seperti ini siapapun kayaknya tidak mampu melakukan, kira-kira begitu. Harapan kita advokasi kebijakan menjadi salah satu alat komunikasi yang kita lakukan dan step by step insya Allah kita lakukan, kita tidak akan lari, wong kita juga ada di sini dan endingnya hari ini kita adalah rapot. Pak Bambang sudah membuktikan kalau ada yang tidak katakanlah tidak puas dengan Pak Bambang nggak mudun-mudun, tapi Pak Bambang ternyata akseptabel sampai 5 periode. Nah, itu menunjukkan bahwa walaupun tidak semua terpuaskan harapannya, tapi masyarakat secara umum bahagia dengan diwakili oleh Pak Bambang. Saya berusaha makmum dengan Pak Bambang. Hari ini walaupun Pak Bambang sudah 5 periode terbukti, hari ini saya baru 3 periode. Dan bagi saya ini adalah anugerah. Anugerah artinya apa? Paling tidak ketika periode pertama itu kemudian di periode kedua saya masih direspon baik dengan naiknya jumlah orang yang memilih saya dari hanya 35.000 menjadi 52.000. Kemudian di tahun 2019 naik lagi menjadi 64.000. Artinya yang kecewa pasti banyak. Tapi yang tidak kecewa ternyata masih lebih banyak. Nah, artinya dalam konteks ini kita berusaha untuk merespon apa yang dilakukan oleh masyarakat, tapi tidak mungkin semua hanya harapan masyarakat bisa kita akomodasi simsalabim abrakadabra dalam waktu 5 tahun. Apalagi ini kita baru periode tahun pertama. Untuk 2019 ini 2020 selesai, ini masuk periode ke tahun kedua, tahun 2021. Ditambah COVID season yang kita hari ini sangat-sangat dibatasi untuk ketemu orang. Karena kalau kita ada ketemu orang, pasti ketemu Satpol PP yang kemudian di situ pasti akan melihat, ini Pak Polisi juga melihat sesuai protap apa enggak, membuat ini menjadi
kalau bahasanya sekarang klaster baru apa Klaster enggak? baru. Nah, itu yang kita khawatirkan karena kita bersama-sama sedang menjaga agar pandemi COVID ini segera selesai. Semoga COVID segera berlalu agar kita bisa menggerakkan ekonomi, termasuk kepada Pak Ari, kami doakan semoga segera bisa bangkit ekonominya, bisa bersama-sama membangun keluarga yang sejahtera, bisa memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat sekitarnya. Terima kasih Pak Ari, mohon maaf barangkali ada yang tidak berkenan. Terima kasih Mbak Amin. Dian. Ya. Pak Ari, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ari Antowibowo. Mudah-mudahan penjelasan dari beliau bertiga sudah puas ya Pak Ari. Di belakangnya Pak Ari masih kita tunggu lagi untuk SMS atau juga WhatsApp-nya di 0811 262798. Nah, kalau tadi kita sudah tanya, yang pertama itu tentang pengenalan tugas pokok DPRD Provinsi kepada Ibu Rosidah ya. Kemudian saya mau tanya nih ke Pak David ini tentang pertanyaan yang kedua. Ini sudah saya dapat bocoran ini Pak, jadi saya harus tanyakan ya Pak. Tentang fungsi alat kelengkapan anggota DPRD Provinsi Pak. Ini tentang fungsi alat kelengkapan anggota Dewan. Itu maksudnya apa ini Pak? Iya. Jadi gini, alat kelengkapan mana? Alat kelengkapan anggota Dewan. Maksudnya? Itu apa aja Pak? Oh gitu. Iya. Alat kelengkapan Dewan di Dewan Provinsi itu Iya. ada 5 Mbak. Apa aja nih Pak? Dan 4 badan. 5 itu terdiri dari komisi-komisi A, B, C, D, E. 5 dan 4 badan, yaitu Badan Anggaran, Badan PK, dan Bamus, Badan Bamus, dan satu lagi Bampeperda. Bamus itu Badan Musyawarah. Musyawarah. Nah, BK itu Badan Kehormatan. Kehormatan. Ya. Nah, kalau yang tadi terakhir itu apa Pak namanya Pak? Bamperda. Bapeda itu Jadi apa? Badan Pembentukan Perda. Kira-kira itu Mbak. Oh gitu ya Pak ya. Gitu Mbak. Oke. Jadi ada 5 komisi dan 4 badan. 5 Itu. komisi dan 4 badan. Iya. Itu dia fungsi alat kelengkapan anggota Dewan. Mungkin Iya, bisa dijelaskan atau dijabarkan apa itu Bamus, apa itu BK, seperti itu Pak. Ya sedikit saya diperjelas. Jadi ada komisi A itu membidangi pemerintahan, kemudian itu pemerintahan hukum, ormas, sosial politik, kemudian komisi B di bidang perekonomian, berkaitan dengan UMKM, koperasi, perindustrian, perdagangan, pertanian, kelautan, kemudian komisi C di bidang keuangan, mengenai perpajakan, retribusi, perbankan, BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan PAD mengenai PAD itu Mbak. Kemudian komisi D di bidang pembangunan. Gitu. Ada perhubungan, pertambangan, energi. Kemudian di komisi E itu di bidang kesejahteraan rakyat. Jadi tugasnya itu mengenai ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, kepemudaan itu di komisi E. Nah, saya di komisi B, pertanian Pak Bambang, beliau dengan Bu Siti, Di Presiden komisi itu C. di komisi C. Iya. Kemudian di Badan Kehormatan itu tugasnya itu memantau Mbak, memantau dan mengevaluasi disiplin kode etik anggota Dewan dan Tatip mengenai martabat, citra dan kredibilitas DPRD. Kemudian kita di BK itu meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPR, melanggar tatip atau kode etik DPRD, dan kita
PK itu ini kebetulan saya anggota PK, jadi Oh gitu ya, jadi bisa kita ini. menjelaskan ya. Jadi hasil dari penelitian dari PK nanti kita sampaikan di paripurna, gitu Mbak. Kemudian di Badan Musyawarah itu BAMUS, itu agendanya untuk menetapkan jadwal-jadwal rapat DPRD dan lain-lain. Nanti monggo beliau-beliau yang kalau Menambahkan ya. lebih komplit. Mm-mm, mm-mm. Kemudian itu ada Badan Pembentukan Peraturan Daerah, itu menyusun mengenai perda-perda begitu Mbak, Mm-mm. dan sebagainya. Nah ini Banggar itu anggaran, Oh, mengenai anggaran. anggaran ya, Iya, Banggar. Mm, gitu. Kira-kira simpelnya begitu Mbak. begitu ya Pak ya. Terima Ya, kasih Mbak. ya, terima kasih Pak David. Dari Pak Bambang atau Bu Rosida bisa menambahkan itu. Ternyata banyak banget ya fungsi alat kelengkapan dewan itu banyak sekali ya. Saya pikir kalau fungsi alat itu ada mic, ada ternyata komisi-komisi dan sebagainya. Nah ini biar masyarakat juga semakin paham ya dengan oh sebenarnya beliau-beliau ini memang benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya begitu ya. Ternyata yang sudah dijelaskan Pak David itu juga banyak juga. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, tanya-tanya karena nanti masih ada satu sesi. Ada yang ditambahkan Bu Rosida? Tentang alat kelengkapan dewan mungkin atau juga yang lain? Kita masih tunggu ya untuk SMS atau WA Anda di 0811 262798. Silakan Bu Rosida. Ya, terima kasih Mbak Dian. Kalau secara tadi yang disampaikan oleh Pak David kayaknya Mm-mm. kok jelimet teman tuh anggota dewan itu. Nah, Iya. kayaknya begitu ya. Heeh. Cuman kalau dilaksanakan sebenarnya ini kan dibagi rata. Dibagi rata artinya anggota dewan di Provinsi Jawa Tengah hari ini kan ada 120. Kalau kemarin periode tahun 2014-2019 itu hanya 100. Tahun 2019-2024 ini menjadi 120. Nah, artinya 120 orang ini itu nanti akan dibagi di komisi-komisi. Semua anggota dewan 120 anggota dewan itu nanti dibagi menjadi 4 komisi. Tapi sebelum dibagi komisi itu nanti ada pimpinan-pimpinan. Pimpinan di DPRD Provinsi Jawa Tengah, ketuanya hari ini adalah Pak Bambang Kusdiranto dari PDI Perjuangan. Terus kemudian wakilnya ada 5 dari PKB namanya Pak Sukirman. Nah, kalau di Jawa Tengah itu konfigurasinya itu PDI menjadi juara umumnya. Terus kemudian PKB menjadi runner up. Kalau PDI Perjuangan itu 40 kursi. 40 berapa ya Pak Bambang? 42 kursi. Kalau PKB itu runner up, tapi jauh hanya 20 kursi. Tapi apapun kami dari PKB tetap bangga karena Jawa Tengah termasuk ada ijo-ijonya dan ini runner up. Kami berharap bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Artinya dengan representasi PKB yang 20 orang, kami berharap bisa lebih banyak berkoordinasi memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, lanjut pada fungsi yang ada. 120 orang ini nanti menjadi pimpinan itu tadi seperti dari representasi PDI sebagai ketua karena yang paling banyak, kemudian wakil keduanya dari PKB karena runner up, kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima ada dari Gerindra nomor 3, terus kemudian dari Golkar keempat, yang terakhir dari PKS. Nah, artinya di luar 5 ini tidak memiliki pimpinan. Nah, terus kemudian semua dibagi rata di komisi-komisi. Di komisi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak David, itu ada komisi A yang membidangi bidang pemerintahan, gampangannya kayak gitu. Itu sekarang semuanya menjadi 23 orang. Ada 3 pimpinan, ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nah, kalau di Jawa Tengah, baik di
komisi A, B, C, D, E, sekarang itu konsepnya adalah pemerataan bagi rata sesuai dengan jumlah yang ada, tidak ada saling berebut kembali seperti yang disampaikan Pak David itu tadi udah di Provinsi Jawa Tengah kita orientasinya adalah membangun masyarakat, jadi di atas itu sudah musyawarah untuk mufakat kira-kira begitu. Komisi A, kemudian Komisi B itu bidang perekonomian, Komisi C itu bidang pendapatan. Pendapatan itu ibaratnya kayak bapak yang mencari uang, nanti yang belanja itu Komisi A, Komisi B, Komisi D, Komisi E. Nah, itu. Berarti ini Jadi paling basah Pak Bambang ini. itu yang paling baik hati kira-kira Oh. gitu. Iya, karena komisinya itu kan goleki duit aja. Nah, kalau di DPRD Jawa Tengah itu begitu. Lah padahal yang namanya konstituen itu nggak mau tahu. Eh anggota dewan itu kan mahadewa harapannya begitu. Tadi yang disampaikan Pak Ari itu betul-betul harapan masyarakat sangat tinggi terkait dengan kita. Ada orang susah ekonominya, kembalinya kepada anggota dewan. Inilah fungsi representasi yang kita emban. Tidak hanya sekedar ekonominya susah, ora iso bayar SPP, kadang-kadang juga kembalinya kepada anggota dewan. Sakit juga sering kembali kepada kita. Alhamdulillah hari ini yang namanya kesehatan sudah banyak kebijakan-kebijakan yang bisa mengcover orang-orang yang tidak memiliki uang masih bisa masuk rumah sakit. Katakanlah kita melihat sekarang di Semarang itu, di kota Semarang ada UHC, Universal Health Coverage. Nah, itu bekerja sama dengan BPJS. Itu kalau yang tidak masuk BPJS itu terdanai dengan baik. Ini adalah kebijakan antara wali kota dengan DPRD Kota Semarang untuk bisa membuat kebijakan orang miskin boleh sakit. Nah, gitu. Di Banyumas juga ada demikian ya, ada kebijakan bagaimana kalau kemarin-kemarin itu karena mahalnya sakit itu sampai ada pameo yang disampaikan kepada kita, orang miskin tidak boleh sakit. Karena kalau sakit pasti alamatnya bisa wassalamualaikum karena uangnya nggak ada kira-kira begitu. Tapi hari ini alhamdulillah dengan kebijakan dari pusat dengan BPJS di kabupaten itu ada kebijakan-kebijakan yang mengagregasi bagaimana masyarakat bisa mengakses bantuan medis secara gratis, secara murah. Lah, inilah yang membuat derajat kesehatan masyarakat bagus. Di bidang ekonomi, nah ini yang di Komisi B. Komisi C hari ini bagaimana pendapatannya banyak agar nanti masyarakat Jawa Tengah bisa membangun. Maka Komisi C bagaimana di sini itu bekerja secara optimal, mengalokasikan pengontrolan agar optimal antara target dengan realisasi. Katakanlah targetnya 18 triliun, yo nanti terrealisasi 18 triliun secara keseluruhan agar nanti bisa untuk membangun, kira-kira gitu. Terus kemudian di Komisi D, D itu tadi untuk pembangunan. Lah ini tadi, sering di Cilacap itu dengan luasnya wilayah. Dulu itu tahun 2013 itu saya sering sekali melihat dan lewat juga jalan-jalan yang ditanami pohon pisang. Loh, jalan kok ditanam pohon pisang ini apa? Ini adalah bentuk protes dari masyarakat. Mbok nggonku itu didandani dalane. Moso wong namanya pisang kok ada di tengah jalan. Nah, ini dulu banyak sekali yang rusak dan alhamdulillah hari ini step by step dengan kebijakan dari pusat, provinsi maupun kabupaten, alhamdulillah step by step sudah mulai baik. Lah ini adalah fungsi ada di komisi ini banyak diemban oleh Komisi D. Kemudian E ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu ada pendidikan, ada kesehatan, ada olahraga, seni, budaya. Itu banyak kembali di Komisi E. Nah, itu mereka anggaran yang untuk orientasi kesejahteraan masyarakat itu banyak ada di sana. Lah, ini Komisi C yang hanya berorientasi pada pendapatan, masyarakat itu mau taunya itu ya apa-apa harus bisa. Nah, Mahadewa ya Pak Bambang di Komisi C harus jadi Mahadewa, tidak membahas tapi harus bisa menolong masyarakat. Nah, inilah maka sebenarnya kita selalu minta doa restu kepada semuanya dalam mengemban amanah ini untuk bisa bekerja secara maksimal, secara optimal, diberi kesehatan, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kalau tadi yang ada bamus intinya adalah bagaimana bisa menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang ada di Dewan, ada paripurna, itu nanti yang menjadwalkan adalah badan musyawarah. Umpamanya ada PAW, kayak kemarin itu ada yang kita anggota Dewan kita
informasikan kepada masyarakat, COVID ini betul-betul ada. Kemarin kita sudah ada 4 dari keluarga besar kita yang kondurnya itu juga karena COVID. Ada 4. Artinya kami mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa COVID ini bukan tidak ada, tapi memang ada. Maka hari ini 3M, 5M harus kita jaga bersama. Banggar gampangnya matur itu ya yang ngurus-ngurus tentang politik anggaran. Ini dari uang yang ada di Jawa Tengah, kira-kira itu prioritasnya nanti itu akan sedikit banyak dibahas, mana yang utama, mana yang pertama dengan kaidah-kaidah pro rakyat, katakanlah begitu, pro pertumbuhan ekonomi, pro pembangunan, itu seperti mana yang akan digenjot oleh oleh DPRD dengan fungsi budgeting yang dimiliki. Kemudian Bapemperda kita itu karena punya fungsi legislasi, ada badan alat kelengkapan dewannya yang namanya Bapemperda. Bapemperda ini yang membuat peraturan-peraturan. Kayak umpamanya kemarin saya sempat waktu di Komisi B itu berbicara tentang perda pertanian. Perda yang bisa memberikan satu bagaimana pertanian ini lebih baik, kira-kira begitu. Nanti suatu saat kalau kita sosialisasi perda mungkin ini kita lebih bisa mendalam ke sana. Iya. Selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak David yang orang BK. Saya pernah menjadi anggota BK juga, intinya bagaimana mengawal agar anggota dewan itu on the track. Kalau yang tidak sesuai dengan kita itu kan punya kode etik. Nah, kalau tidak sesuai dengan kode etik nanti akan ketemu dengan yang namanya badan kehormatan. Mungkin kalau kita di negara ya ketemunya Pak Polisi. Tapi kalau yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah gampangannya ya ketemu BK. Koyo siswa itu ya ketemunya ya BK, kira-kira kayak gitulah. Kalau dipanggil BK itu Nah, berarti ono sing ora beres, kira-kira kayak gitu. Kalau diceritakan akan sangat panjang, tapi kira-kira dalam narasi yang singkat, kira-kira demikian Mbak Dian. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah sangat jelas sepertinya ya tentang fungsi alat kelengkapan anggota dewan. Nah, kita nanti akan tanya, ini saya sudah ada contekan soalnya tentang cara menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD provinsi itu seperti apa. Yang pasti mitra, Anda masih terus konsen di Dian Suara FM Come Closer to You 98,2 FM ya. Dan kita masih tunggu untuk interaksi Anda di 0811 26 27 98. Yang di sebelah, yang di ruang depan sudah ngasih kode ke saya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Iya, Mitra Dian Suara, kita kembali lagi di sesi yang terakhir ya, di dialog radio di kesempatan siang, pagi menuju siang hari ini. Dan yang pasti terima kasih untuk Pak Ari yang sudah gabung di 0811 26 27 98. Oh, ternyata ada lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Kami sebagai rakyat, apakah bisa menyampaikan pendapat kepada anggota Dewan yang terhormat? Bagaimana mekanismenya? Terima kasih dari Pak Sastro Miharjo Banyumas. Oh, berarti ini sama dong yang mau kita tanyakan ya tentang bagaimana cara menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD provinsi, begitu ya. Mungkin dari Pak David dulu. Pak David, ini sekalian juga menjawab pertanyaan dari Pak Sastro Miharjo yang ada di Banyumas. Terima kasih ya Pak Sastro. Langsung mungkin Pak David. Ya, selamat pagi Pak Sastro. Siang ya. Ya. Jadi sedikit yang saya mau sampaikan saja, karena saya juga baru, dan yang setahu saya ada 2 Mbak. Jadi yang satu itu berkirim surat ke Sekwan, Oh, ke Sekwan. kemudian ditindaklanjuti. Dan ini saya belum tahu. Tapi yang saya sudah lakukan itu di aspirasi Mbak. Ya, kami dikasih jadwal untuk reses. Reses itu bertemu dengan konstituen di 8 tempat per 4 bulan. Dan kita sudah laksanakan. Apa yang nanti menjadi usulan untuk kebutuhan nanti saya gitu. Jadi
diawali dengan reses, kemudian dari konstituen menyampaikan pendapat, Hmm, apa usulan, mm-mm. kita teruskan, gitu. Itu jadi ada 2 yang saya tahu itu, Mbak. Iya. Jadi untuk yang pendapat yang lain mungkin lebih spesifik Iya, gitu, Mbak. mungkin Terima lebih kasih. spesifik. Ya, itu tadi diawali dari Pak David. Ibu, mohon izin, ini sudah ada dari pendengar yang sudah gabung di Dian Suara FM ini dari selamat pagi Pak Kades Keracak Aji Barang, kemudian dari Pak Broto dari Banjaranyar Sukaraja, kemudian Pak Kades Sugiono dari Kedung Pring Kemeranjen, kemudian ini dari Pak Wahyu, Kaur Perencanaan Desa Ciberung di Aji Barang, terus juga ada Pak Muhayyad Kades Sokawera Cilongok. Ini beliau-beliau ini mendengarkan kita di sini, Bu. Jadi saya sapa dulu. Nah, terus saya sapa juga ini tiba-tiba sudah hadir di studio Radio Dian Suara ini dari sesepuhnya Banyumas kata Pak David. Ini ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas ini punya grup. Ya, terus ke Ibu, Bu, tentang cara penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD provinsi. Bagaimana Bu ini, Bu? Terima kasih Mbak Dian. Ternyata semakin siang topik kita semakin Asik banyak ya, yang Bu ya? gabung, Oh iya. semakin siang semakin banyak yang gabung dengan Iya, kita. Artinya topik hari ini banyak diikuti Diikuti. oleh masyarakat. Selamat datang juga kepada yang punya Pemuda Pancasila di Kabupaten Banyumas. Luar biasa, langsung gabung Bung Iteng. Saya tidak asing dengan nama beliau dan wajah beliau. Ini memang spesial luar biasa. Terkait dengan aspirasi masyarakat lewat anggota dewan itu jalurnya mana saja sebenarnya kayak gitu. Kalau yang secara formal tadi sudah disampaikan oleh Pak David, itu kita memiliki forum reses. Forum untuk menjaring aspirasi masyarakat. Sebenarnya reses itu artinya adalah waktu istirahat. Tapi kalau di DPRD Provinsi Jawa Tengah dan di yang lain yang namanya reses, biasanya dipakai untuk turun ke dapil untuk kemudian mendengarkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, ini secara formal akan kita collecting apa yang menjadi harapan masyarakat. Satu itu. Terus kemudian yang kedua, setelah kalau sekarang mekanisme yang sekarang ini kan nanti akan menghadapi tahun 2022. Nanti setelah kita reses, masyarakat memberikan masukan apa, mungkin kalau hari ini kita ini sedang menghadapi masalah ekonomi yang berkepanjangan susahnya, biasanya masyarakat itu tolong kami beri solusi terkait dengan masalah ekonomi. Nanti akan kita bawa dalam satu sisi kita bisa ketemu di komisi untuk membahas yang terkait dengan hal ini, katakanlah kita panggil OPD atau dinas yang terkait. Terus kemudian yang paling utama lagi akan kita masukkan dalam rencana. Sekarang kita itu kan punya e-planning. Electronic planning. Istilahnya kita itu kalau dulu itu yang namanya perencanaan pembangunan itu hanya ditulis. Kalau sekarang itu sudah punya sistem yang harus direncanakan di Bapeda dan dalam bentuk elektronik. Oh, begitu. Yang tidak terencanakan dalam e-planning ini itu tidak boleh didanai. Kira-kira begitu. Makanya mekanisme reses, kemudian ada e-planningnya, e-budgetingnya, kemudian nanti akan menjadi berkelanjutan, nanti akan ditentukan kira-kira ini skala prioritas atau enggak, dananya ada berapa, kira-kira mencukupi enggak antara aspirasi dengan cakupan anggaran yang tersedia. Kira-kira begitu. Itu yang formal. Kemudian ada juga yang mekanismenya ini lewat seperti formalnya dinas, yaitu musrenbang. Kadang-kadang anggota dewan itu juga dititipi hasil musrenbang yang tidak terakomodir. Umpama katakanlah karena ada keterbatasan yang ada, tolong kami memiliki aspirasi di sini karena ini penting, belum terdanai, kita sudah usul beberapa kali, tapi belum bisa masuk. Lah ini biasanya juga lewat jalur musrenbang yang sudah masuk, yang belum terdanai, biasanya itu juga bisa salah satunya itu juga dititipin lewat anggota dewan. Nah, sekarang karena era medsos, era WA, era semuanya dimudahkan dengan elektronik yang ada, kadang-kadang itu tanpa reses, tanpa musrenbang, kita juga kadang-kadang sudah berkomunikasi
secara langsung Mhm. katakanlah ketemu, Mhm. katakanlah biasanya itu modelnya malah begini, "Bu, kami minta tolong Ibu ke sini," umpamanya begitu. Itu hanya suruh melihat sekolahan kami mau ambruk, katakanlah begitu. "Tolong kami dibantu," kayak gitulah. Biasanya kayak gini kita dampingi untuk kemudian, bagaimana mempersiapkan proposalnya, terus kemudian nanti kita bawa untuk menjadi, agenda bahwa dewan harus memperhatikan yang itu. Dan yang kayak gini jumlahnya nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, Bu. Jumlahnya banyak sekali. Antara Betul, betul. kebutuhan dan yang untuk merealisasikan ini memang belum imbang antara uang dan yang untuk pembangunan. Mhm, mhm. Terus kemudian hari ini juga ada WA, Iya. ada kita katakanlah kayak Pak Bambang ini live in di dapil. Mungkin hanya ketemu di rumahnya Pak Bambang, Bisa nanti ya, Bu, ya? Heeh. sudah bisa untuk mengakomodir kira-kira Pak Bambang, belakang rumah saya itu sungainya itu ambrol longsor. Di dekatnya itu ada puluhan puluhan rumah yang mau tergerus. Ini kayaknya butuh waktu cepat untuk dibikinkan pertolongan talut, umpamanya bahasa kayak itu. Lah itu kan dalam waktu cepat kan harus direspon karena itu, merupakan kebutuhan-kebutuhan yang harus bersifat cepat. Lah ini merupakan media bagi konstituen untuk ketemu dengan, anggota dewan yang ada. Lah ini kita nanti lanjutannya karena apa namanya, semua mekanisme harus diikuti, ya paling kita nanti aspirasi yang ada di masyarakat kita bawa kepada dinas yang, membidangi, kira-kira demikian. Oh, gitu Nah, ya, Bu, ya? lebih lanjut nanti Pak Bambang akan Iya. melengkapi. Terima kasih. Heeh. Pak David ya? Contohnya, saya ada di Komisi B, Mbak. Mhm. Jadi membawahi masalah peternakan. Ada konstituen yang karena pandemi begini harus bagaimana, jadi minta itu ternak kambing atau sapi. Itu maksudnya tadi disampaikan sama Bu Siti Rosida, kita ketemu ke rumahnya, tadi ke rumah Pak Bambang bisa, Mbak. Jadi memang berbagai cara, walaupun itu normatifnya sih reses, Iya. gitu. Itu minta kambing dan kita insya Allah bisa bantu itu, Mbak, untuk memberi kegiatan dan menyiasati situasi yang kurang baik ini. Iya. Kira-kira itu. Iya. Nah, kemudian dari Pak Bambang bagaimana nih? Ini kayaknya, ada hubungannya juga dengan pertanyaan Pak Sastromi Harjo yang ada di Banyumas ini, Pak. Terima kasih, Mbak Dian. Jadi mungkin tadi Mas David maupun Mbak Rosida sudah menyampaikan secara teknisnya ya. Tapi yang pasti saya kira begini, salah satu manifestasi acara hari ini itu kan pembuktian bahwasanya itu tadi, kita ini adalah institusi yang open, yang terbuka. Sehingga ini hari ini pun kita harapkan nanti pada saat akhir acara, saya akan mencoba mengajak teman-teman ini untuk menyampaikan nomor WA kita masing-masing. Nah, ini malah sudah di akhir acara ini, Pak. Dalam? Sudah di akhir acara memang. Oh gitu, oh Iya. iya, oh sudah hati-hati ya? Oh Hampir. iya, Iya, deh. sudah hampir. Nanti selesai, oke. Heeh. Jadi intinya mungkin secara teknis seperti itu. Iya. Tapi kita berharap bahwasannya paling tidak hari ini saya cukup bergembira karena respon dari masyarakat terhadap acara ini cukup baik. Ini acara perdana. Insya Allah hari Minggu nanti kita akan ketemu lagi di sini begitu ya dengan respon yang lebih banyak lagi. Tapi pada saya tidak terlalu menambah banyak gitu loh ya. Sekali lagi bahwasannya kita berharap interaksi ini merupakan sekali lagi ini dalam proses untuk bagaimana kita membangun budaya relasi yang selama ini hilang. Relasi barangkali ataupun sementara ini masih kurang gitu loh. Karena di era keterbukaan ini, era demokrasi ini kadang-kadang kan tuntutan sangat banyak. Tapi pada dasarnya saat kita saling membuka untuk memberikan saling pengertian, ya insya Allah tidak akan terjadi miss yang kita harapkan, yang tidak kita harapkan. Kira-kira begitu, Mbak Diana. Sehingga intinya dari hari ini kita sebagai sangat terbuka, secara teknis nanti sudah bisa disampaikan di reses, bisa disampaikan di langsung kepada yang bersangkutan, bisa lewat media sosial yang dibina oleh lembaga, baik itu Twitter, Instagram maupun Facebook. Ini secara teknis. Iya. Tapi pada dasarnya yang lebih penting adalah hari ini kita akan tidak hanya memulai hari ini saja, sebenarnya sudah dulu. Tapi kita clearkan kembali hari ini bahwa kita terbuka, kita komit untuk siap menampung aspirasi apapun keinginan masyarakat dan wujud daripada komitmen ini hari ini nanti mulai mungkin diawali dari saya, Mas David maupun Mbak Rosita ingin menyampaikan di forum yang terbuka ini
nomor WA yang saya bisa nomor WA saya yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. Waduh, Gitu ya. luar biasa. Ya. Ya, mungkin ini mewakili Ibu Rosida, mewakili Pak David, apa yang akan disampaikan untuk closing statement untuk kesempatan kali ini nih Pak? Ya, saya sekali lagi saya berharap bahwasanya itu tadi. Kami menginginkan bahwasanya posisikan kami sebagai wakil panjenengan yang sebenarnya. Artinya apa? Relasi yang kita bangun itu adalah relasi antara masyarakat atau wakil yang diwakili dan yang mewakili. Sehingga kita harapkan bahwasanya apa yang kita lakukan itu dalam rangka untuk membangun sinergitas yang bagus. Oh ya. Dan semuanya ini kami tekankan bahwasanya politik yang kita lakukan hari ini adalah politik kesejahteraan. Komitmen yang saya sampaikan di sini adalah komitmen bagaimana kesejahteraan. Karena apa? Problem kesejahteraan hari ini masih menjadi persoalan di Indonesia ini. Yeah. Di negara kita ini, di daerah kita ini. Yeah. Sehingga saya ingin menutup acara hari ini dengan sekali lagi sebuah komitmen kami untuk senantiasa terbuka menerima aspirasi dan ingin bersama-sama bagaimana mewujudkan kesejahteraan. Dan sebagai penutup, mungkin dari awali saya, nanti mungkin Mas David, seperti ini, saya ingin menyampaikan di forum terbuka ini nomor HP atau nomor WA yang bisa saya hubungi, bisa dihubungi saya. Yeah. Nomor WA saya adalah, barangkali yang pendengar ada yang mencatat, ya, 0852 254 11562. Wah, ini sangat terbuka ini. Pak Bambang, terima kasih Pak. Nanti untuk nomor WA-nya Anda bisa langsung tanyakan ke WA Dian Suara kalau sudah save ya, nanti langsung di-save sama Pak Operator. Kemudian dari Ibu, ada closing statement Ibu. Ya, terima kasih. Bahasanya kita ini mitra ya? Mitra. Oh iya. Mitra Dian Suara. Biar lebih komunikatif barangkali gitu ya. Mitra Dian Suara dimanapun panjenengan berada, kami berbangga hari ini bisa bergabung dengan Dian Suara yang luar biasa. Di akhir acara kami berharap ini akan menjadi suatu metode kita berkomunikasi lebih lanjut. Jadi ini saya kira bisa kita rekomendasikan agar nanti bisa kita jadikan sebagai pola komunikasi selain ada reses, selain ada turun langsung. Ini merupakan forum terbuka yang bisa kita akses. Kalau Pak Bambang tadi sudah memberikan nomor WA, saya juga boleh mengikutkan nomor WA yang bisa diakses. Nomor saya adalah 082 13 58 007 58. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Kalau saya ini mungkin kemarin tuh kebanyakan dari ibu-ibu seringnya itu yang bareng-bareng sama saya. Saya termasuk pengurus PW Muslimat NU Jawa Tengah, jadi saya itu sahabatnya emak-emak. Seringnya itu begitu. Jadi komitmen kami adalah bagaimana perempuan sejahtera, perempuan bahagia, karena perempuan yang bahagia itu akan memberikan inspirasi di dalam sebuah keluarga yang bahagia. Insya Allah bahagianya seorang ibu akan menular kepada ayahnya, menular kepada anaknya, menular kepada keluarga, dan menular kepada keseluruhan warga yang luar biasa. Kira-kira begitu. Sehingga dengan membangun pemberdayaan perempuan, baik itu di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang politik, insya Allah akan memberikan kontribusi yang lebih baik untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak David ya. Pak David ini belum bagi-bagi nomor HP ini. Iya. Iya. Langsung aja nomor saya dulu Mbak. 085 879 875 874. Oke. Iya. Nah, nanti di-save sama ini dari Radio Dian Suara. Silakan untuk Anda mitra Dian Suara yang ingin mengetahui nomor-nomor HP dari beliau, dari Pak Bambang, kemudian dari Ibu Rosida dan juga Pak David, silakan Anda bisa kontak langsung ke Radio Dian Suara FM. Dan yang pasti terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di Dialog Radio di kesempatan pagi hari ini menuju siang bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Bambang Haryanto dari fraksi PDIP, Ketua Komisi C, terima kasih Bapak untuk waktunya. Kemudian untuk Ibu Hajah Siti Rosida SAG dari fraksi PKB anggota Komisi C, terima kasih Ibu. Kemudian juga untuk Bapak David Ishak Aryadi SEMM dari fraksi Gerindra anggota Komisi B, terima kasih Bapak. Dan yang pasti terima kasih Mitra Dian Suara untuk kebersamaan Anda dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Diana undur diri, selamat siang dan salam Dian Suara.